untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 5 sudah masuk di materi 4, yaitu arti bertobat. Yuk mari kita mau belajar. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia datang untuk menyatukan penyesalan akan dosanya. Setiap orang percaya diberi jaminan untuk keselamatan hidupnya, tetapi keselamatan bisa hilang jika manusia jatuh dalam dosa dan tidak mau menyesali dosanya serta mohon pengampunan dosa. Jadi anak-anak, kita ini adalah umat tebusan, ya. Kita sudah ditebus oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, untuk itu sebagai umat tebusan maka kita harus merespon apa? Merespon tindakan yang sudah diberikan Allah kepada kita, ya. Kita ini sudah diberikan keselamatan, nantinya kita masuk surga. Nah, untuk itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan baik, karena keselamatan bisa hilang kalau kita tidak mengerjakan keselamatan. Bagaimana caranya mengerjakan keselamatan? Yaitu dengan apa? Menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kemudian menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman, menjadi berkat untuk orang lain, menjadi teladan. Hidup kita harus berdampak kepada orang lain, tentunya berdampak yang positif, yang mampu membangun semangat, yang mampu mengembangkan kehidupan orang lain, berdampak yang positif untuk orang lain. Nah, untuk itu kita harus senantiasa apa? Hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita apa anak-anak? Kita selalu diingatkan, ya, oleh Roh Kudus. Diingatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus ketika kita melakukan suatu apa? Tindakan dosa. Nah, untuk itu anak-anak, sekali lagi kemudian sampaikan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Menjadi pelaku firman, menjadi berkat untuk orang lain. Hidup kita harus berdampak untuk orang lain. Iya. Jikalau anak-anak kita tidak mengerjakan keselamatan itu bisa menjadi hilang. Begini, kita ketika hidup di dunia kemudian melakukan suatu dosa dan tidak ada pertobatan sampai kita menutup mata atau sampai kita meninggal, lah itu secara otomatis keselamatan kita akan hilang. Karena apa? Ketika hidup di dunia kita hanya semau gue, suka-sukanya, ya. Tidak mengerjakan keselamatan, sehingga keselamatan itu bisa hilang. Oke, kemudian lanjutkan ya. Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan selalu mau mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon pengampunan dosanya. Bahkan pertobatan manusia yang dilakukan berulang kali dan kembali manusia mohon pengampunan, Tuhan selalu memberi. Jadi begini, ketika manusia itu kan berbuat dosa, kemudian bertobat, Tuhan berikan pengampunan. Besoknya lagi bikin ulah lagi, bikin dosa lagi, bertobat, Tuhan berikan pengampunan lagi, seterusnya begitu terus. Nah, apakah kita juga akan seperti itu terus? Tentunya tidak kan? Nah, karena pertobatan itu adalah perubahan apa? Perubahan sikap, karakter, tutur kata gitu ya. Perubahan hati gitu ya. Yang apa? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau kita berbuat dosa, bertobat, kemudian besok lagi berbuat dosa, bertobat, diampuni, berbuat dosa lagi, bertobat, diampuni, begitu terus, berarti pertobatan kita itu hanya apa? Hanya setengah hati, hanya di bibir saja, tidak tulus dari dalam hati. Kalau kita melakukan pertobatan yang sesungguhnya, maka perkataan, perbuatan, tindakan, watak, karakter kita, hati kita itu diubahkan, berubah menjadi apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya.
Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya, yaitu apa? Dosa asal, dosa warisan, dosa keturunan, ya. Jadi anak-anak, ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita sudah memiliki dosa, yaitu apa? Dosa keturunan, dosa asal, dosa warisan dari siapa? Nenek moyang kita. Anak-anak pernah perhatikan atau pernah melihat ada balita atau batita yang sedang mainan, ya kan? Kemudian rebutan mainan. Nah, salah satu mesti ada yang kalah. Nah, yang kalah itu apa? Otomatis langsung ngeplak temennya, mungkin mukul temennya. Apakah orang tua mereka mengajari seperti itu? Kalau kamu rebutan mainan dengan teman kamu dan kamu kalah, kamu harus ngeplak temanmu ya? Apakah ada orang tua seperti itu? Tentunya nggak ada. Mengapa mereka tahu dan bisa melakukannya? Karena apa? Karena dosa asal, ya, yang mereka miliki sejak apa? Mereka dilahirkan. Itu anak-anak ya, paham ya? Oke, kemudian lanjutkan. Nah, dalam perkembangan hidupnya, manusia tidak luput dari perbuatan dosanya. Hal ini terjadi karena imannya yang lemah. Jadi, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kacau. Karena apa? Tidak ada nutrisi yang masuk dalam hati kita. Untuk apa? Iman kita bertumbuh? Tidak ada. Karena apa? Kita sudah lagi nggak mau berdoa, kita sudah lagi nggak mau membaca firman Tuhan, kita sudah nggak mau lagi beribadah, sehingga apa? Hampa dalam hati kita ini, dan iman kita menjadi lemah, dan itu sangat berbahaya. Karena apa? Iblis senantiasa itu mengintai kelemahan kita. Nah, mencari kelemahan kita di mana? Kalau sudah ketemu, maka iblis akan masuk di mana? Masuk dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, hati dan pikiran kita itu disetir, ya, dipengaruhi oleh iblis ini. Kalau iman kita lemah, secara otomatis kita akan nurut dengan siapa? Dengan perintahnya iblis. Karena apa? Hati dan pikiran kita sudah disetir, dikuasai oleh iblis ini. Nah, untuk itu anak-anak, jangan sampai iman kita lemah. Tidak boleh hidup jauh dari Tuhan, tidak boleh. Tetapi kita harus apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Amin anak-anak. Iya. Nah, dosa telah menguasai manusia. Manusia cenderung tidak mampu melawan bujukan iblis yang membawanya jatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang berdosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang berdosa harus bertobat dan memohon pengampunan dosa supaya hidupnya selamat. Jadi anak-anak dikatakan di sini bahwa orang yang berdosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Ya, karena keselamatannya sudah hilang. Ketika hidup di dunia tidak mengerjakan keselamatan. Nah, untuk itu Budian sampaikan sekali lagi, kalau seandainya kita berbuat dosa, maka cepat-cepat kita harus apa? Menyadarinya, mengakuinya dan menyesalinya. Kemudian apa? Mohon pengampunan dari Tuhan. Dan setelah itu apa? Bertobat. Nah, kalau bertobat berarti apa? Ada perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perubahannya bagaimana? Perubahan dari segala aspek kehidupan, baik tutur kata, sikap, tindakan, watak, karakter, hati, pikiran. Itu harus berubah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Tuhan Maha Pengampun pasti mau mengampuni pertobatan yang sering kita lakukan berulang kali. Dengan demikian maka hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak menjadi pulih kembali. Benar. Nah, bertobat berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia, artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Sudah kemudian sampaikan ya. Bertobat dalam bahasa Ibrani diwakili oleh dua kata yaitu zub, kembali, dan nikam, merasakan kesedihan. Jadi maksudnya pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosanya yang diperbuatnya
kemudian bertekad untuk memperbaiki dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Sebenarnya kata bertobat sendiri itu berbalik arah, ya, berbalik arah, berbalik 180 derajat. Jadi dulunya mungkin malas, ya, kemudian berubah menjadi apa? Rajin, itu ya. Nah, menurut kitab Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Tuhan. Jadi, bertobat adalah sebuah proses sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan diperlukan komitmen, tekad untuk mengubah hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi hidup baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Ya, Budian mau tanya dulu ya, anak-anak tahu apakah itu hidup lama? Apakah itu hidup baru? Angkat tangannya. Oke, Budian mau kasih tahu ya. Nah, arti hidup lama adalah hidup dalam dosa, atau hidup yang masih berkecimpung, atau hidup yang masih tinggal dalam dosa. Itu namanya hidup lama. Contohnya apa? Contohnya marah atau amarah, benci, dengki, kemudian perselisihan, ya, kemudian iri hati, kemabukan, hawa nafsu. Nah, itu ciri-ciri hidup lama. Nah, kalau arti hidup baru adalah hidup yang telah diubahkan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak lagi tinggal dalam dosa. Hidup baru adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa? Ada kasih, ada menghormati, menghargai, murah hati, ya, tidak menyimpan dendam, sabar, ada pengendalian diri, ada kebaikan, ada kesetiaan, ya kan? Itu contohnya hidup baru. Oke, pelajaran kita sampai di sini dulu. Untuk tugasnya ada 2 pertanyaan dari Budian. Yang pertama adalah apakah arti bertobat? Yang kedua, mengapa manusia harus bertobat? Oke, terima kasih.